Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Untuk materi transformasi kali ini, yaitu materi transformasi yang keempat. Minggu kemarin kita membahas materi tentang materi rotasi. Transformasi yang ketiga yaitu rotasi. Ini transformasi yang terakhir, yaitu materi tentang dilatasi. Dilatasi atau namanya perbesaran atau mengecilkan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan hasil dilatasi sebuah titik atau gambar. Tujuan yang kedua yaitu menentukan koordinat hasil dilatasi suatu bangun datar dengan menggunakan gambar maupun rumus. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang atau bangun akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Contoh, diketahui titik P pada koordinat X2, Y3, titik Q, X3, Y1, dan titik R, X2, Y3, dan skala dilatasi 3. Hasil bayangan gambar segitiga tersebut adalah seperti apa? Baik, saya akan jelaskan pada titik koordinat kartesius pada sumbu X dan Y. Jadi kita harus menggunakan buku streaming atau kertas bergaris. Baik, ini saya sudah gambar segitiganya titik P pada 2,1, titik Q 3,1, titik R 2,3. Jadi untuk dilatasinya berarti dia didilatasi 3 satuan. Di perkaliannya 3 ya. Penyelesaiannya seperti ini. Titik P 2,1 didilatasi pada 0,3, maka P bayangannya berarti ini kita kasih kali 3. Ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. X-nya 6. Terus Y-nya dikali lagi dengan 3. 1 kali 3. Hasilnya 3. Jadi P bayangannya atau P aksennya 6,3. Terus titik Q 3,1. Tinggal kita kali. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 1 kali 3 ya 3. Jadi Q bayangan, Q ini ya, ini R. Q bayangan berarti 9,3. Untuk R 2,3 berarti ini didilatasi 3 satuan, berarti 2 kali 3 6. 3 kali 3 9. Ini adalah bayangan gambar segitiga yang tadi PQR. Nanti saya gambar di sini ya. Nanti akan membesar, dia akan ke atas. Berarti di titik P pertama 6,3 berarti X-nya 6. X-nya 6, Y-nya 3. Kita cari mana garis X? Ini garis X. Ya, ini garis X 6. Mana ini? 5, 6, sini 6 ya. 6,3. X-nya 6, Y 3 berarti ke atas. 6,3. 1, 2, 3. Ini adalah titik P bayangan. Titik Q 9,3 berarti ini 9, X-nya 9, Y-nya 3. Di sini. Q aksen.
titik R 6,9. X-nya 6, Y-nya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. R aksen. Jadi dia makin membesar karena skalanya besar 1. Kalau skalanya besar 1, berarti gambarnya makin membesar. Kemudian berbalik, jika skalanya kurang dari 1, maka dia akan mengecil. Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Seperti ini rumusnya. P diskala pada 0,x, x adalah skalanya, maka bayangannya adalah, jadi ini skalanya x, ini P adalah titiknya, sedangkan P x, y. X, y ini bisa diganti dengan angka ya. Ini bisa diangka ganti angka 1 sampai seterusnya, Y juga begitu. Misal x, y di skala 0,x. Skalanya bisa lebih dari 1 dan bisa juga kurang dari 1. Bisa juga skalanya min 1 dan min seterusnya. Jadi untuk penyelesaiannya, jadi x kali skala, berarti skalanya ini K ya. Saya ganti biar dia tidak sama variabelnya dengan ini. Ganti skala ya. X kali skala, skalanya adalah K. Misalkan K, berarti X kali K, Y dikali K. Lihat di sini rumus. K lebih besar sama dengan 1, artinya lebih besar 1, 2, dan seterusnya. Dia gambarnya akan membesar. Begitu sebaliknya, jika skalanya kecil, kurang dari 1, maka gambarnya akan mengecil. Contoh soal ya. Tentukan hasil dilatasi titik L. Diketahui titik L negatif 12,8 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan skala min 5/4. Berarti ini skalanya kurang dari 1 karena dia pecahan. Min 5/4. Koordinat bayangan titik L adalah, berarti kita cari L aksennya, L bayangan. Pilihannya, opsinya A 15,10, B 15,-10, C 15,10, D 15,-10. Kita cari pilihannya di sini, jawaban ini di antara opsi ini. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Diketahui L negatif 12,8. Skalanya tadi negatif 5/4. Jadi L bayangannya, berarti L bayangannya ini dikali negatif 12 kali min 5/4. Untuk titik X dulu kita cari. Angka 12 dulu. X-nya kan negatif 12. Yang ini kita cari dulu ya. X bayangannya berarti min 12 kali skala ini kali skala ini dapat berapa? Berarti 12 min 12 kali min 5 sama dengan positif, min kali min positif 60/4 sama dengan 15. Positif 15. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk cara cepat ya. Ini kan sekali negatif 12 kali negatif 5 positif. Negatif kali negatif positif. Cara cepat seperti ini, digaris saja ini. 12 bahagi 4 berapa? 3. Karena ini negatif berarti negatif 3. Negatif 3 kali negatif 5 berarti positif 15.
Hasilnya positif. X positif 15. Kita cari Y. Y berarti 8 kali min 5 di min 40. Min 40 dibahagi 4 dapatnya negatif 10. Cara cepatnya tinggal kita garis saja ini. 8 dengan 4. 8 bahagi 4 dapat 2. 2 kali negatif 5 positif 2 kali negatif 5 negatif 10. Hasilnya sama ya. Berarti L bayangannya X-nya 15, Y-nya negatif 10. Berarti kalau di option ini yang mana? X15, Y-nya negatif 10. Berarti optionnya B ya. Optionnya B. Lanjut soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ya. Tentukan hasil dilatasi titik Z aksen. Berarti hasil dilatasinya, berarti bayangannya ini ya. 18, negatif 12. Merupakan bayangan dari titik X. X negatif 6,4. Oleh dilatasi dengan 0,0 dengan faktor skala K, nilai K adalah berapa? Berarti skalanya berapa? K yang ditanya. Sekarang ada titik asli dan ada titik bayangan. Jadi titik awal ada, baru titik bayangannya ada. Yang ditanya skalanya berapa? Baik, kita selesaikan dengan cara. Untuk penyelesaian soal tadi yang ditanyakan skala, kita tentukan dulu diketahui apa? Z bayangan berarti Z aksen. Tadi Z aksennya 18, negatif 12. Sedangkan titik asalnya Z min 6,4. Skalanya berapa? Ditanya skala. Penyelesaiannya seperti ini. Berarti Z awal, titik awalnya min 6,4. Skalanya 0,K. Belum tahu berapa skalanya karena skala yang ditanya. Yang ditanya ini ya skala. Sedangkan bayangannya 18, negatif 12. Maka rumusnya seperti ini. Titik X yang tadi min 6 kali skala sama dengan 18 bayangannya. Jadi untuk mencari titik X, kita lihat di sini ya. Titik X 6. Skalanya belum tahu K. Kita misalkan K. Sedangkan hasil bayangannya 18. Berapa K? Berarti min 6 kali K sama dengan 18. Berarti K sama dengan 18 bahagi min 6. Hasilnya sama dengan 18 bahagi negatif 6 sama dengan negatif 3. Negatif 3. Untuk mencari titik Y berarti Y-nya 4. Berarti 4 kali K sama dengan negatif 12 ya. Kita cari di sini ya. 4 kali K, ini titik kali ya. Dalam matematika kalau namanya titik berarti perkalian. Di 4 kali K sama dengan negatif 12. Berarti K sama dengan negatif 12 bahagi 4. Berarti 12 bahagi 4 berapa? 3. Karena dia negatif berarti negatif. Berarti skalanya kita dapat di 3. Berarti di pilihan sini mana? Jawabannya optionnya A min 3, B min sepertiga, C sepertiga, D 3. Berarti option jawabannya A. Contoh soal berikut. Contoh soal ketiga ya. Contoh soal 3. Tentukan hasil dilatasi bayangan titik P oleh dilatasi
0,4 berarti skalanya 4 adalah P aksennya min 8,12. Koordinat titik P adalah, berarti titik asal yang ditanya. Bayangannya ada P aksennya negatif 8,12. P aksennya negatif 8,12. Dan skalanya 4. Titik aslinya berapa? Bentar ya. Baik, penyelesaiannya seperti ini. Berarti kita tulis dulu. Yang diketahui apa? Diketahui bayangannya. P aksennya min 8,12. Skalanya tadi 4. Pada titik pusat dengan 4, skalanya 4. Berarti kalau lebih dari 1, bayangannya jadi bayangannya ini. Yang ditanya P asli. P titik awalnya berapa? Baik, P titik P X, Y. Karena belum tahu berapa X, berapa Y. Sedangkan skalanya 4. Dan bayangannya sudah ada. Min 8,12. Berarti bayangannya X jadi min 8. Ini X, ini Y. Y-nya 12. Untuk mencari P X, Y, itu berapa X? Kita lihat di sini. X kali skalanya 4 sama dengan negatif 8. Bisa ya? X kali 4 sama dengan negatif 8. Berarti X sama dengan negatif 8 bahagi 4. Dapat berapa? Negatif 8 bahagi 4. Karena ini negatif bahagi positif, hasilnya negatif. 8 bahagi 4 dapat 2. Jadi hasilnya X-nya negatif 2. Berarti X negatif 2. Y-nya berapa? Kita kali. Y kali 4 sama dengan 12. Kita cari Y. Y kali 4 sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 bahagi 4. Berarti 12 bahagi 4 berapa? 3. Jadi titik P asli, berarti P aslinya sama dengan P aslinya X min 2, Y-nya 3. Berarti jawaban pada pilihan ini yang mana? P min 2, X, Y 3. Nya A 32,48, B min 32,48, C 2,3, D min 2,3. Berarti pilihannya D. Baik, itu contoh soal yang saya berikan. Ada 4, ada 3, 4 dengan gambar. Jadi jika ada yang belum bisa dipahami, tolong ditanya ya. Bisa lewat komentar, bisa lewat Japri atau WA. Untuk soal latihan saya kirim lewat gambar. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.